أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ila ta'ah. Dari segi istilah pengertian taubat adalah kita kembali kepada jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan semua perilaku-perilaku maksiat, perilaku-perilaku dosa untuk menuju kepada ketaatan yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Kemarin kita sudah kaji kalau kesalahan kita itu ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, 3 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah menghentikan kemaksiatan itu, menghentikan perilaku-perilaku dosa tersebut. Yang kedua, an-nadam, penyesalan yang mendalam dalam hati mengapa melakukan kesalahan-kesalahan tadi. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak melakukan kesalahan atau dosa-dosa yang ia lakukan. Itu kalau berkenaan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemaksiatan dosa itu ada hubungannya dengan sesama manusia, maka 3 syarat di atas tadi ditambah, kalau itu berupa ucapan sesama manusia yang menyakiti, menyalahi, maka kafaratnya adalah kita meminta maaf kepada yang kita salahi tadi. Kalau itu hutang, kita selesaikan hutangnya. Kalau itu menuduh sesuatu yang tidak ada dasarnya, maka kita minta maaf. Kalau itu kita penuhi, maka selesailah tanggungan kita untuk tidak berdosa kepada sesama manusia, yang lebih penting lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang ini kita karena gengsinya, ya kan? Karena status ekonominya, karena status sosialnya, ini kadang-kadang ini yang membuat kita itu enggan, membuat kita berat sekali. Tapi bagaimanapun hakul adami ini tidak bisa beres kalau kita belum menemui orang yang kita salahi tadi. Makanya para jamaah meminta maaf kepada orang yang masih hidup ini sebenarnya ya sesuatu yang sulit. Tapi lebih sulit lagi kalau kita minta maaf kepada orang yang sudah meninggal. Ini loh, bagaimana caranya coba. Makanya para jamaah sekalian, kita biasakan kalau orang itu sudah meninggal dunia, jangan sekali-sali kita ungkit kesalahannya. Kita udal aib-aibnya, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi kita sampaikan kebaikannya. Insya Allah orang ini selama hidupnya ahli ibadah, ahli sedekah, ahli baca Al-Quran, ahli puasa, ahli tahajud, ahli sholat duha, ahli silaturahim. Loh ini loh. Ya, jadi jangan sampai kemudian membicarakan, menyebar-nyebarkan kesalahan-kesalahan orang-orang yang sudah meninggal. Naudzubillah min dzalik. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2 hadis di bab taubat ini diuriatkan oleh sahabat Abu Hurairah dan Al-Aghari Yasar Muzani. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah yang betul-betul tampil sebagai figur yang sempurna, ini setiap hari mengistiqomahkan lebih dari 70 bacaan istighfar tiap harinya. Au aksara di sini pengertiannya banyak lebihnya daripada kurangnya. 70 istighfar. Bahkan dalam riwayat yang lain 100 kali istighfar. Ya. Jadi bukannya kemudian Rasulullah itu nuwun sewu
logikanya orang yang minta ampun berarti dia punya dosa. Rasulullah tidak. Karena Rasulullah merasa qasiratun minal ubudiyah. Merasa belum sempurna. Merasa masih banyak kekurangan-kekurangan di dalam ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Masya Allah. Ini ya. Jadi Rasulullah itu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Tiada manusia yang sempurna di dunia ini baik penciptaannya maupun akhlaknya selain Rasulullah. Jadi Rasulullah ini betul-betul figur yang sempurna. Itu ibadahnya seperti itu. Nah yang kita belum karuan, belum ada yang garansi sama sekali. Masya Allah, masih awut-awutan. Di sholat, kita wiritan, baca istighfar, merasa bahwa sholat kita ini belum sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan anugerah nikmat rizki yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba-coba berusaha menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, maka kamu tidak akan pernah mampu berapa jumlah hitungan nikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Nah inilah, jadi hakikatnya kita itu ibadah itu adalah bentuk tasyakur dan ta'abbud kepada Allah. Syukur terhadap anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian ta'abbud bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suatu ketika Rasulullah itu nuwun sewu ya, tiba malam itu adalah pas di rumahnya Siti Aisyah. Jadi istri Rasulullah itu beliau perlakukan dengan adil, pas malam itu tiba di rumahnya Siti Aisyah. Siti Aisyah nuwun sewu, nisbati orang perempuan itu mau kedatangan suaminya kan, ya pakai pakaian yang paling bagus ya. Kemudian berhias yang menarik, menawan begitu ya. Siti Aisyah akan kedatangan Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Ketika Rasulullah masuk rumah ya, kemudian masuk kamar, apa yang Rasulullah lakukan? Sholat. Masya Allah. Siti Aisyah sudah nuwun sewu, sudah siap di tempat tidur itu, Rasulullah dilirik begini, sik sholat. Jam 11 bangun dilirik, sik sholat. Jam 1 dilirik lagi, sik sholat. Nah ini ya, dintenteni ya, pas waktunya Rasulullah dengan Siti Aisyah, Rasulullah ternyata malam itu menghabiskan malamnya dengan ibadah kepada Allah. Sehingga menjelang fajar itu Siti Aisyah bertanya, ya Rasul, panjenengan ini sudah dijamin masuk surganya oleh Allah. Panjenengan ibadahnya ini Masya Allah, kok seperti itu. Tingkatan ibadahnya itu ngalah-ngalahin saya. Apa jawab Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Siti Aisyah, apakah aku tidak ingin didapati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai golongan hambanya yang pandai bersyukur terhadap semua pemberiannya. Masya Allah. Nah ini ya, betul-betul Rasulullah ini adalah figur yang patut kita jadikan contoh, kita jadikan uswah dalam kehidupan kita, baik ucapannya, qauliyahnya, af'aliyahnya, perilakunya, ya, dan kesehariannya. Inilah Rasulullah. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada hadis yang ketiga. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
lallahu afrahu bi taubati 'abdin min ahadikum sakatu ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falad. Hadis ini menggambarkan bagaimana Allah betul-betul menunjukkan rasa bahagianya, menunjukkan rasa cintanya kepada hambanya, siapa saja yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Jadi pengampunan Allah sangat luas. Rahmatnya Allah sangat luas daripada dunia dan isinya. Karena itu tidak boleh kita berputus asa untuk mengharap rahmatnya Allah, untuk memohon ampunan dari Allah. Betapapun dosa kita ini sak tumpuk gunung, ya, sak tumpuk gunung. Senyampang dosa yang kita lakukan bukan dosa syirik, fa insyaallah Allah akan memberikan pengampunan kepada kita. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah betul-betul akan menerima taubat kita. Minta ampunan ya kepada Allah, Allah pasti akan memberikan ampunan senyampang dosa yang kita lakukan bukan dosa syirik. Maka di hadis yang lain itu la yadkhulul jannah ya illa man fi qalbihi misqala dzarratin min syirkin wa qila min kibrin. Surga itu sekali-sekali tidak akan dimasuki orang-orang yang di dalam hatinya ada syirik, di dalam hatinya ada sombong. Itu seperti itu. Maka dari itu para jamaah, nanti di hadis berikutnya dikisahkan bagaimana orang yang sudah melakukan pembunuhan 99 orang bahkan sampai 100 itu masih diampuni oleh Allah. Ada harapan untuk mengharap ampunan dari Allah dan Allah menerimanya. Maka dari itu ini memberikan semangat, memberikan ghirah kepada kita semuanya. Maka Allah sangat mencintai hamba-hambanya. Allah sangat bahagia dimintai oleh hamba-hambanya yang mau bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin Allahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falat falatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa sharabuhu fa aisa minha fa ata sajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad aisa min rahilatihi fa bainama huwa kadzalik id huwa biha qa'imah indahu fa akhadha bi khitamiha. Jadi ini dikisahkan gambaran ya, perumpamaan bagaimana bahagianya Allah, bagaimana senangnya Allah melihat hambanya yang datang kepada Allah dengan menyampaikan sekian tumpuk dosa-dosanya, kemudian ia mau bertaubat secara sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini melebihi kebahagiaan seseorang yang disampaikan Rasulullah yang melakukan perjalanan, ya, melakukan perjalanan, telah sampailah ia di padang pasir yang cukup luas. Tiba-tiba kendaraan untanya yang lengkap dengan segala bawaannya, mas-mas dan lain sebagainya itu lari. Akhirnya apa? Sudah tidak ada harapan lagi. Aduh, ini kendaraan satu-satunya saya sudah lari dari saya. Berikut dengan harta bawaan saya juga dibawa oleh unta saya. Mau ke timur jauh, tidak tahu arah, mau ke selatan juga begitu, mau ke barat, mau ke utara, sudah ia di tengah-tengah padang pasir. Sehingga apa? Hatinya mengecil, putus asa. Sudah tidak ada harapan lagi. Akhirnya saking pegele, saking payai, dia kemudian bersandar di sebuah pohon. Senden begitu, sampai ia tertidur.
Sampai ia tertidur, saking orang kalau sudah walaupun susah nangis ya, nangis terus capek, akhirnya kan tidur-tidur sendiri. Ya. Nah ini terjadi ini. Akhirnya apa? Kesusahan yang seperti itu memuncak sehingga ia kemudian lelah, ya, duduk bersandar sebuah pohon. Tiba-tiba ketika dia bangun, ya, kendaraan yang tadi sudah tidak ada harapan untuk kembali, sekonyong-konyong tiba-tiba langsung ada di hadapannya. Masya Allah, bahagianya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Di sini sampai dikatakan, ia pegang tali kendali kekangnya, sumakola min sizdatil farah, sampai-sampai ia tidak sadarkan diri, menyampaikan gambaran bahagia hatinya, apa yang keluar dari mulutnya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta'a min sidil faraq. Ya Allah, panjenengan hamba saya dan saya adalah Tuhan panjenengan. Ini ungkapan yang salah. Artinya apa? Menggambarkan saking senengnya sampai tidak mikir apa yang ia ucapkan kalau yang ucapkan itu salah. Loh, bahagia yang seperti ini loh para jamaah, itu masih kalah dengan kebahagiaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, yang hambanya tersebut betul-betul mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini para jamaah, ini jaminan ini. Jaminan bahwa Allah pasti akan menerima taubat kita. Allahumma amin. Hadis berikutnya. Wa an Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a as-samsu min maghribiha. Muttafaqun alaih. Ruwahu Muslim. Hadis ini para jamaah menggambarkan maghrib ini. Maghrib ini kan pembuka malam, pembuka pintu malam. Maka ketika maghrib itu tiba, Allah meletakkan tangannya, ya bukan dalam arti langsung tangan seperti tangan manusia, bukan ya. Meletakkan fadlnya, meletakkan rahmatnya, menghamparkan pintu taubatnya dari jagat wetan sampai jagat kulon. Untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang mulai subuh sampai maghrib melakukan dosa dan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini para jamaah. Dan ketika pagi itu datang, waktu subuh itu datang, Allah hamparkan lagi pintu taubatnya. Allah hamparkan lagi pintu rahmatnya. Allah hamparkan lagi pintu keutamaannya bagi siapa? Yang apabila mulai waktu maghrib sampai subuh, siapapun di dunia ini yang melakukan dosa, melakukan kesalahan, dan dia mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini para jamaah. Ya. Jadi ini hadis ini menguatkan semangat kita. Ya. Untuk betul-betul kita ini bertaubat yang sungguh-sungguh kepada Allah. Tidak ada namanya manusia itu bersih dari salah. Tidak ada yang namanya manusia itu bersih dari dosa. Anda kita sampaikan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak turunnya Nabi Adam ini pernah salah, melakukan salah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang menyadari bahwa ia melakukan kesalahan dan dosa itu at-tawwabun, ia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini para jamaah. Hadis berikutnya, wa an Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu as-samsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslim.
hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah menyampaikan siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pokoknya sebelum matahari itu nanti terbit dari barat, dalam kurung kiamat, maka Allah akan menjamin menerima taubat kita. Allahumma amin, ya. Jadi kalau yang hadis-hadis atas tadi membicarakan pentingnya taubat, ya, syarat-syarat taubat. Dan kapan taubat itu dilakukan? Ini hadis ini menjawab pertanyaan itu. Kapan taubat itu dilakukan? Ya, dalam riwayat yang lain, ya, fi kulli dzunub, setiap kita melakukan dosa. Setiap yang melakukan dosa langsung istighfar. Langsung istighfar. Nah, ini dua hadis ini menjawab pertanyaan kapan tobat itu kita lakukan. Jawaban yang pertama adalah selama matahari itu belum diterbitkan oleh Allah dari barat dalam kurung kiamat. Hadis yang ke-6, wa an Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar al-Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughurgir. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hambanya ma lam yughurgir, selama nyawa itu belum ada di tenggorokan. Jadi proses keluarnya nyawa itu ujungnya di sini, kalau menjing ini. Jadi kalau ya beberapa kali saya mengamati dan menunggui orang yang sakaratul maut, ya, kita lihat mulai kakinya sudah mulai dingin, angetnya sudah naik ke atas, itu sudah sengkoh-sengkoh begini. Jadi sudah sengkoh-sengkoh begini. Nah, di sini dikatakan Allah akan senantiasa membuka pintu taubat kita semuanya, menerima taubat kita semuanya. Satu, selama matahari belum diterbitkan dari barat alias kiamat. Yang kedua, selama nyawa kita ya belum ada di tenggorokan. Ya, malam yughurgir. Artinya apa? Sakaratul maut. Nah, ini masih kita diberikan kesempatan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan waktu seperti ini, maka kita gunakan yang sebaik-baiknya, ya, untuk kita melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan haji wada. Khotbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arba'ati khisalin. Nabi menyampaikan 4 hal wasiat kepada kita pada umumnya tentang 4 hal. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi qabla an tamut. Kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya kematian. Kita tidak tahu rahasia kematian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kita tidak tahu nasib apa kira-kira yang akan Allah berikan kepada kita. Itu semuanya hak prerogatifnya Allah. Hak kekuasaan Allah. Hak otonominya Allah. Yang akan memberikan atau mengvonis kehidupan kita di akhirat nanti, baik atau sebaliknya, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan dari kita tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada yang tahu kita ini nanti akan dipungkasi di mana. Kita nanti akan diwafatkan di mana. Dan dengan cara apa Allah kemudian mengakhiri kehidupan kita. Ini rahasia Allah. Ini wasiat Nabi yang pertama.
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah qabla an tamus. Wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian akan datang, yaitu kematian. Yang kedua wasiatnya Rasulullah, badiru bi'amali sholihah qabla an tushilu. Bercepat-cepatlah kalian, bersegeralah kalian memperbanyak investasi amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Makanya konsep agama, ya, kalau kita mencari hal-hal duniawiyah, Masya Allah, semangatnya gak karu-karuan. Makanya motivasi hadisnya apa? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Bekerjalah untuk kehidupan duniamu seakan-akan kau punya keyakinan bahwa engkau hidup di dunia ini selama-lamanya. Akhirnya apa? Kita semangat. Kita semangat. Tidak pandang pagi, tidak pandang siang, tidak pandang sore, tidak pandang malam, tidak pandang tempatnya jauh, diparani. Karena apa? Ada motivasi dari dalam. Tapi konsep agama tentang akhirat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Ingatlah, ingatlah. Bekerjalah, beribadahlah untuk kepentingan kehidupan akhiratmu, ka'annaka tamutu ghoda, seakan-akan SK kematian akan datang kepada kamu besok pagi. Loh, ini konsepnya para jamaah. Jadi artinya apa? Seimbang, seimbang. Kehidupan dunia kita jadikan sebagai wasilah, kita jadikan sebagai kendaraan untuk mencapai kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di akhirat nanti. Ini wasiat yang kedua. Wasiat yang ketiga yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, aksir dzikrikum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum. Jadi kuatkan hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada zikir pagi, ada zikir sore, ya, ada zikir malam. Ini kita berusaha membangun wasilah, membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kokoh, supaya kuat. Orang kalau hubungan antar manusianya ini raket, kuat, kan penak itu. Sak waya-waya dimintai tolong yo gampang, sak waya-waya kita kerepotan yo gampang. Karena apa? Punya hubungan yang kuat. Jadi perkokoh hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keempat adalah wa kasratis shadaqah fis sirri wal alaniyah. Perbanyaklah sedekah, perbanyaklah berderma, perbanyaklah berinfak fis sirri wal alaniyah, dalam keadaan rahasia maupun keadaan banyak orang. Nah, ini para jamaah, kita sudah singgung di pertemuan-pertemuan yang lalu. Umat Islam ini para jamaah, ya, menjadi kuat, menjadi kokoh, ya, karena orang-orang Islam ini terhindar dari sifat bakhil, terhindar dari sifat medit. Nah, ini bahaya ini, ya. Kalau misalkan orang Islam ini banyak orang meditnya daripada orang dermawannya, ya, bisa keropos agama ini. Makanya yang kaya membantu yang lemah, ya. Kemudian yang lemah bersemangat merespon, betul-betul serius menasarufkan, ya, infak atau sedekah ini untuk jalan kebaikan. Untuk apa? Memperkokoh agama. Sebab kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim
ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Kita ini diingatkan oleh Allah, wahai orang-orang Islam, wal yakhshal ladzina law taraku, hendaknya kalian ini takut, hendaknya kalian ini khawatir bila mana kalau suatu saat engkau meninggalkan dunia ini, meninggalkan generasi-generasi yang lemah imannya, juga lemah ilmunya. Naudzubillah min zalik. Maka yang kita kehendaki adalah dzurriatan aqwiyatan. Generasi-generasi yang kuat ilmunya, juga kuat keimanannya. Islam ini harus ditopang dua hal tadi. Pertama, imannya. Supaya apa? Ibadahnya benar. Ibadahnya benar. Betul-betul ibadahnya ini menghantarkan keselamatan kehidupan dunianya sampai akhirat. Yang kedua adalah kuat ilmunya. Kuat ilmunya. Kita ini di dunia ini ya, ini sudah 7.700.000.000 penduduk dunia saat ini. Lah jumlah orang Islam itu tidak ada 2 miliar. 1.870.000.000. Itu penduduk Islam di dunia saat ini. Terbanyak di Indonesia. Terbanyak di Indonesia. Loh ini para jamaah sekalian, maka cakrawala kita, wacana kita, wawasan kita harus mendunia. Bahwa kita beri semangat generasi-generasi kita di belakang kita nanti. Kita bekali keilmuan, kita bekali keimanan yang kokoh, yang kuat. Maka Islam ini akan senantiasa lestari, akan senantiasa kokoh, ya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Allahumma amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada masa atau waktu bertaubat. Maka kemarin sudah kita singgung, apa sih tujuan bertaubat ini sebenarnya? Ya, tujuan utama dari bertaubat ini menyucikan diri kita. Menyucikan diri kita. Karena Allah sekali-sekali tidak akan mendekati orang-orang yang tidak suci. Surga pun begitu. Surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang suci, hamba-hambanya yang suci. Udah sering katakan, sering gambarkan itu ya. Lah bagaimana orang yang beriman kepada Allah, tapi juga ia melakukan maksiat, melakukan dosa, dan ia belum sempat bertaubat, ya diumbah dhisik, ya. Diumbah dhisik. Lah pingin diumbah nduk dunya apa diumbah nduk akhirat. Nah tinggal itu. Kalau kita di rumah ya, ibu-ibu biasanya ini kan punya serbet itu ya. Punya serbet nduk nggone pawon ya, serbet nduk dapur, serbet nduk tengah, serbet di ruang tengah, serbet di ngene ruang tamu. Ini kan suatu saat akan kotor. Akan kotor dan harus dicuci. Nah perlakuan pencuciannya pun berbeda-beda. Kalau itu serbetnya nduk nggone ruang tamu, nduk bale, ya, dikum, direndam dengan deterjen tertentu, mungkin 10-15 menit, diucek titik beres. Bersih kan? Ya, campur Baiklin kalau sulit. Nah coba, kalau serbet itu ada di dapur, ya campur minyak, campur jangan, campur tumpahan sembarang kalir, ya keringet-keringet barang. Ya, akhirnya apa? Bagaimana cara penyuciannya? Ya direndam, gak perlu air dingin, air panas juga. Dengan deterjen, sing paling sip, ya, direndam. Gak perlu mau 10 menit, setengah jam, bahkan sampai 1 jam. Saya aja dicucek dhisik, cek dorong apa jenenge protol bolote, ya kan? Tidak hanya dengan sikat, tidak hanya dengan tangan, bila perlu dengan kaki juga.
Dengan kaki tidak masak, gepuk-gepuk no tembok, digepuk-gepuk no waktu, pelok begitu, biar rontok regetnya. Nah, dalam teologi Asy'ari dan Al-Maturidi, bagaimana orang-orang yang beriman yang melakukan dosa? Ya dia dicuci dulu ya. Jadi dalam surat Haji ingat, 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi misalkan divonis, saya vonis 3 hari di neraka. Iku podo karo 3 tahun dunia. Masya Allah. Karena apa? 1 hari di akhirat konversinya sama dengan 1000 tahun di dunia. Masya Allah. Ini loh ya. Jadi kemarin sudah kita singgung, jangan sampai kita ini punya angen-angen pingin ngincipin rokok. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Jadi fungsi pertaubatan ini ya adalah untuk menyuci semua kesalahan-kesalahan kita, semua dosa-dosa kita. Supaya apa? Orang kalau sudah resik, bersih, itu kan penak. Di tempat-tempat pun tempat yang bersih, ya kan? Mau melakukan apapun penak, menghadap Allah, pingin sholat, pingin ngaji, dan lain sebagainya. Ini kan gampang. Nah inilah fungsi utama, hikmah terbesar kita, mengapa kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar kita menjadi hamba yang semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hamba-hambanya yang suci. Ditambah lagi, kemarin sudah kita ceritakan di surat Nuh itu, ia akan mendapatkan kebahagiaan kehidupan di dunia. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Jadi orang yang mulazamah, orang yang mudawamah membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan dimudahkan jalan kehidupannya. Nuwun sewu, ya, khulasohnya apa? Bisa jadi bertubi-tubi masalah yang muncul kepada kehidupan kita, itu bisa jadi karena kita enggan bertaubat kepada Allah. Nah ini ya, ini peringatan ini ya, peringatan. Orang kan ya, namanya hidup itu ya, mesti ada masalah. Mesti ada masalah. Lek gak pengin masalah ya wis, mujur ngalor nih kok wis. Wis prei wis, gak sholat, gak poso, gak sembarang kalir. Tapi ini para jamaah bisa jadi orang itu ya, mari masalah ini selesai, ganti muncul lagi. Masalah ini selesai, muncul lagi. Ya, bisa jadi itu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ini tambah dekat kepada Allah. Jangan kemudian tambah jauh. Orang kan kadang gitu, wis bolak-balik, urip kok masalah tok ae. Gak usah sholat, gak usah sembarang kalir. Ini keliru, jalan yang keliru. Sebab apa? Man lazima istighfaran ja'alallahu likulli hammin faraja wa likulli dhaiqin makhraja. Siapa yang mulazamah, mudawamah, baca istighfar, mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaminannya apa? Likulli hammin faraja. Setiap permasalahan yang dia hadapi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walikuli dhaiqin makhraja, kehidupan yang sulit akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis qudsi yang betul-betul memberikan motivasi kepada kehidupan kita supaya kita ini bertambah hari, bertambah baik ya. Kalaulah kita tidak sengaja melakukan dosa, kita cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semuanya
memberikan keselamatan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Waffaqallahu liman yuhibbu wa yarda. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.